luar biasa ini, dibangun kembali, mengingatkan kejayaan Mataram zaman dulu ya. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang akan saya ajak lagi menelusuri revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Ini saya masuk melalui Plengkung Jogosuro ya, jadi yang dekat dengan Taman Sari. Jadi perkembangannya seperti ini. Ini bagian utara ini sudah bersih ya. Nah biasanya kalau saya meliput daerah ini lewat Plengkung Wijilan ya, atau Plengkung Tarunosuro, tetapi tadi lewat Plengkung Jogosuro, terus masuk ke Jalan Kadipaten Kulon ya ini. Jadi suasana dan situasinya seperti ini perkembangannya. Di sini banyak sekali truk ya, ada dua ya, truk kemudian ada alat berat. Yang belum mulai dibangun benteng memang daerah ini ya, di Jalan Kadipaten Kulon ini, kemudian juga nanti di Nagan Kulon ya. Nah di depan itu adalah pojok benteng Lor Kulon, kelihatan ya. Jadi pojok benteng itu ada 4 ya, Lor Kulon, kemudian Lor Wetan, Dul Kulon, dan Dul Wetan. Ya, kalau bahasa Indonesianya, Lor Kulon itu barat laut, Lor Wetan itu timur laut, kemudian kalau Dul Kulon itu barat daya, sementara Dul Wetan tenggara. Nah ini ya yang belum dibangun sama sekali, karena semuanya proses ya. Apalagi ini musim hujan, jadi mungkin agak terhambat juga ya, karena kalau hujan terus kemungkinan ya berteduh ya pekerjaannya, karena bagaimana kalau hujan terus, masa mau basah kuyup ya. Nah ini ada pembenahan dari bangunan yang bukan termasuk benteng mungkin ya, tetapi karena di revitalisasi mungkin dulunya tersambung atau bagaimana ya, kita tidak tahu ya. Nah di depannya adalah Plengkung Jogoboyo. Nah ini belok ke kanan ada jalan ya, jalan raya ini, ada bangjonya, tapi kalau yang lurus tidak ada ya. Nah kita akan lurus. Di sini masuk ke Nagan ya, Nagan Kulon. Nah di sini juga belum dibangun, masih dalam tahap clearing ya, masih dalam tahap clearing. Jadi benteng di keraton itu ada 2 ya. Jadi yang di dalam lagi adalah namanya Benteng Cepuri. Yang di sini namanya Benteng Baluwerti. Jadi zaman dulu benteng semacam ini tentu sangat penting ya, karena untuk pertahanan ya, karena yang di dalam benteng itu merupakan pusat atau intinya dari istana atau pemerintahan Mataram waktu itu ya. Jadi Mataram Islam ya. Jadi kalau kita berbicara Mataram, itu ada Mataram kuno atau Mataram Hindu, dan Mataram baru atau Mataram Islam. Nah ini banyak sekali pekerja ya di sini.
Wah, ini sudah cukup tinggi sekali ini. Nah, di sini yang sedang dikebut ini daerah, ini masih Jalan Nagan Kulon ya, masih Jalan Nagan Kulon. Wah, ini nampaknya dikebut ini daerah ini. Nah, itu kelihatan ya, benteng itu berlapis ya, lapis 2, dan di atasnya tidak digunakan untuk jalan. Mungkin kalau zaman dulu ya prajurit-prajurit keraton yang ronda istilahnya ya. Jadi memang betul-betul benteng yang dirancang untuk pertahanan ya. Luar biasa ini. Dibangun kembali, mengingatkan kejayaan Mataram zaman dulu ya. Jadi zaman dulu itu istilahnya itu kerajaan Mataram termasuk kerajaan yang besar ya, karena wilayah kekuasaannya seluruh Jawa ya, kecuali Batavia. Namun Sultan Agung waktu itu berusaha mengusir Batavia atau Jakarta ya. Nah, kita lihat dulu, nanti kita lanjutkan ya ceritanya tentang kebesaran Mataram waktu itu ya. Ini banyak sekali pekerja di sini. Nampaknya memang sekarang difokuskan di sebelah baratnya Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Nir itu terhindar, boyo itu mara bahaya atau beboyo ya. Plengkung Nirboyo. Nah, ini ada tumpuan bata banyak sekali. Nah, yang sini yang dekat dengan Plengkung Gading sudah diplester ya bentengnya ya. Sudah diplester. Kita akan melewati Plengkung Gading. Tapi kita tidak akan melewati ya, kita akan terus ke timur ya. Kita akan terus ke timur. Biasanya saya dari timur ke barat melewati daerah sini. Tapi kita akan ke timur sekarang. Nah, ini ada yang ngatur, kita terus saja. Kita masuk Kampung Langenarjan. Nah, di sini juga dikerjakan ya, tetapi di mepet bagian luar dari benteng. Kembali ke cerita tadi ya. Jadi kerajaan Mataram baru ya, Mataram Islam ya, itu kekuasaannya dulu hampir seluruh Pulau Jawa. Ya, kenapa dikatakan hampir? Karena di Batavia itu dikuasai oleh VOC ya, company VOC. Namun Sultan Agung sudah punya visi yang luar biasa ya, jauh ke depan. Jadi VOC itu harus diusir dari Pulau Jawa, sehingga Sultan Agung melakukan penyerangan 2 kali ke Batavia itu. Tapi tahun persisnya saya agak lupa ya, ini karena sambil berjalan, tapi yang jelas 2 kali. Dan korban yang terbesar dari serangan Mataram itu adalah meninggalnya jenderalnya VOC ya, kalau tidak salah JP Kun ya. JP Kun itu Jan Pieterson Kun ya. JP Kun itu meninggal karena waktu itu pasukan Mataram itu termasuk cerdik ya, pinter. Jadi dia bendung salah satu sungai yang mengalir di tengah-tengah kota Jakarta, sehingga orang Jakarta kekurangan air ya. Nah, di sini adalah pojok benteng Dul Wetan. Wah, ini juga masih itu udah Lor Kulon ya. Pojok benteng Lor Wetan tadi ya.
Wah, ini sudah akan jadi ini Jalan Madiosuro ya. Ini juga sudah hampir jadi, ini bahkan sudah diaji ini sebagian ya, bahkan sudah diaji. Jadi karena muter dari dalam itu tidak apal ya, dari dalam itu tidak apal posisinya ini mana gitu. Nah, ini sedang dikerjakan dengan alat berat itu, dengan ekskavator ya. Wah, itu di betengnya ini udah tinggi banget ini, megah sekali ya. Jadi kembali ke cerita tadi, ini sambil melihat pekerjaan revitalisasi benteng Baluwerti ya, sambil cerita ya. Nanti kita lanjutkan lagi, karena kita harus bangga ya sebagai warga Indonesia ya, umumnya warga Jogja khususnya, dengan keberadaan Kerajaan Mataram, baik Mataram kuno maupun Mataram baru. Ya, kenapa? Karena nilai-nilai perjuangan dari Kerajaan Mataram itu jelas dan nyata. Ya, kalau berbicara dari awal dari dari Sultan Agung itu jelas mengusir pemerintah Belanda atau VOC. Itu jelas jasanya juga besar, makanya Sultan Agung menjadi pahlawan nasional. Itu jasa yang jelas juga besar. Kemudian ada lagi dari Prakerajaan Mataram, yaitu Pangeran Diponegoro. Itu juga melanjutkan itu melawan Belanda. Ya, jadi banyak sekali pahlawan-pahlawan dari Kerajaan Mataram ini ya, sehingga kita patut bangga. Dan memang benteng ini kalau direvitalisasi memang ya memang sudah selayaknya ya, untuk mengenang kebesaran Kerajaan Mataram itu, untuk anak cucu biar tahu sejarahnya seperti ini. Nah, bagi yang tidak mengerti sejarah Kerajaan Mataram mungkin berbeda ya pandangannya, makanya ini direvitalisasi dalam rangka untuk mengingat kebesaran Kerajaan Mataram pada waktu itu. Kembali ke tadi ya, cerita tadi. Jadi Sultan Agung berjasa ya, karena pernah mengusir VOC meskipun belum berhasil, tapi korbannya banyak sekali ya, baik dari VOC maupun dari Mataram. Dan yang kedua, Pangeran Diponegoro juga termasuk sangat berjasa, karena perang Pangeran Diponegoro yang terkenal dengan sebutan Perang Jawa yang berlangsung 5 tahun itu, Belanda mengalami kerugian yang besar sekali. Kemudian setelah itu Hamengkubuwono pertama ya, itu juga sangat berjasa karena yang membangun kerajaan Mataram di Yogyakarta ini. Nah, kita akan belok kiri ya teman-teman ya, Kampung Kenean ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu juga berjasa, sangat berjasa. Beliau yang memprakarsai, membuat Selokan Mataram ya. Karena Selokan Mataram itu dengan adanya prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu rakyat Mataram atau di Jakarta waktu itu terhindar dari kerja paksa yang dipaksakan oleh pemerintah Jepang ya, kalau tidak salah ya. Nah, Selokan Mataram itu sampai sekarang masih, dan manfaatnya besar sekali karena juga mengaliri ribuan hektar sawah ya. Dan masih banyak lagi, termasuk Hamengkubuwono ke-10 dan seterusnya. Kita akan belok kiri dulu. Nah, harapannya dengan
Nah, harapannya dengan revitalisasi Beteng ini mudah-mudahan banyak lagi pahlawan-pahlawan yang berasal dari Yogyakarta dan lahir di Yogyakarta. Kita melewati alun-alun dulu. Akan belok kiri dulu ya, melihat alun-alun. Nah, ini alun-alun utara ya. Di Jogja itu ada dua alun-alun ya, yang cukup terkenal, yaitu alun-alun utara dan alun-alun selatan. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang, bisa dilengkapi dan dikoreksi di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.